Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Febrianti Solikah, NPM 2054023 dari PGSD 01 semester 2. Saya ingin menjelaskan tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. Pengertian motivasi menurut Ahmadi, motivasi adalah suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang menyebabkan organisme itu bertindak atau berbuat. Menurut Winkel, motivasi adalah sebagai daya penggerak dari dalam diri individu dengan maksud mencapai kegiatan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pernyataan di atas, yaitu motivasi didefinisikan dengan segala sesuatu sebagai pendorong tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, motivasi itu sangat berguna bagi tindakan atau perbuatan seseorang. Pengertian motivasi belajar. Menurut Winkel, motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Jadi, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya, fungsi motivasi, yaitu 1. Mendorong manusia untuk bertindak dan berbuat. Motivasi berfungsi sebagai penggerak atau motor yang memberikan energi atau kekuatan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua, menentukan arah perbuatan. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Semakin jelas tujuan itu, maka semakin jelas pula jalan yang harus ditempuh. Dan yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Artinya, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan yang selerasi guna mencapai tujuan itu dengan menyampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. Strategi menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik. Di sini, guru menjelaskan mengenai tujuan yang akan dicapai oleh siswa atau tujuan pembelajaran. Tidak hanya itu saja, tetapi guru juga harus memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu yang sangat berguna bagi masa depan seseorang. Dan yang kedua, memberi hadiah. Memberikan hadiah kepada siswa-siswa yang berprestasi agar siswa yang belum berprestasi termotivasi untuk lebih giat belajar lagi. Dan yang ketiga, pujian. Siswa yang berprestasi sebaiknya diberi pujian agar siswa itu terasa bangga dan lebih baik lagi untuk meningkatkan nilainya. Dan yang keempat, hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman itu diberikan seperti yang mendidik, seperti menghafal, mengerjakan soal, ataupun membuat rangkuman. Jangan memberikan yang bersifat fisik, seperti menyapu kelas, berdiri di depan kelas, atau lari memutari halaman sekolah, karena ini jelas mengganggu psikis siswa. Dan yang kelima, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar, yakni guru harus memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik untuk lebih giat belajar lagi. Dan yang keenam, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Ajarkan kepada siswa cara belajar yang baik, entah itu siswa belajar sendiri maupun secara kelompok. Dengan ini, siswa diharapkan untuk lebih termotivasi dalam mengulang pelajaran ataupun menambah pemahaman dari buku yang lain.
Dan yang ketujuh, menggunakan metode yang bervariasi. Guru hendaknya memilih metode belajar yang tepat dan bervariasi agar bisa menumbuhkan semangat siswa. Dan yang kedelapan, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik itu media visual maupun audiovisual. Kesimpulannya, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.